Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Benny Siswanto dalam Ben's Channel. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas suatu hal ya. Tidak membahas bola walaupun saya pakai jersey bola ya. Jadi kita akan membahas sebuah produk minuman kemasan yang banyak dicari oleh masyarakat kita, terutama dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, yang katanya minuman ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh lantaran banyak mengandung vitamin C ya. Mungkin semuanya sudah pada tahu nama minumnya adalah UC 1000 ya. UC 1000 ini punya dua varian rasa, yaitu lemon dan orange ya. Jadi nanti kita akan mengulas bagaimana kandungan gizi dari minuman ini ya, terutama kandungan gizinya. Yang kedua, kekurangan dan kelebihan dari minuman UC 1000 ini. Dan yang ketiga, bagaimana sih sebenarnya seharusnya kita mengkonsumsi vitamin C yang benar ya, dan solusi atau alternatif apa yang bisa kita pilih untuk memperoleh vitamin C agar tubuh kita tercukupi vitamin C-nya ya. Jadi yang pertama adalah kita akan membahas nilai gizinya. Jadi dalam setiap minuman, setiap produk makanan atau minuman itu selalu mencantumkan informasi nilai gizi yang tertera dalam minuman tersebut. Nah, UC 1000 ini dia mengandalkan ya, namanya UC 1000, maksudnya 1000 mg vitamin C. Berarti setelah kita cek dalam minuman tersebut memang betul UC 1000 mengandung 1000 mg vitamin C. Dan namun yang harus diperhatikan adalah dalam minuman UC 1000 itu mengandung, untuk yang varian rasa orange, kadar gulanya itu adalah 20 gram, sedangkan untuk yang lemon adalah 16 gram. Ya, memang yang orange itu jauh lebih manis ketimbang yang lemon, memang cenderung lebih masam. Jadi untuk minuman UC 1000 ini kadar gulanya termasuk, saya katakan, tinggi ya, untuk sekelas minuman kemasan yang ukurannya tidak terlalu besar. Ini saya ada minumannya dengan berapa mili ya? 140 mili. Jadi 140 ml ya, mengandung 20 gram gula. Nah, sedangkan tubuh kita dalam sehari itu maksimal kita boleh mengkonsumsi 30 gram gula atau sekitar 4 sendok makan atau 7 sendok teh ya. Jadi dari satu kali kita minum UC 1000 kita sudah memperoleh gula sebanyak 20%. Nah, belum lagi kita mengkonsumsi makanan-makanan yang lain seperti makanan-makanan yang manis, wafer, kue dan lain sebagainya, atau bahkan yang hobi ngopinya juga kadang-kadang 3 kali sehari. Nah, apakah ini akan jadi masalah kalau dikonsumsi secara terus-menerus? Nah, kalau dikonsumsi secara terus-menerus setiap hari dengan dalih bahwa minuman ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu akan berdampak terhadap kesehatan kita ya. Oke, memang secara vitamin C kita dicukupi keperluan vitamin C kita lewat minuman tersebut, tapi sebenarnya ada faktor-faktor lain, faktor turunannya yang dampaknya merugikan kesehatan kita karena kadar gulanya terlalu tinggi. Nah, harus diketahui juga bahwa kadar gula dalam minuman ini adalah termasuk gula sederhana ya. Gula sederhana itu dampak negatifnya bagi tubuh ketika dikonsumsi, maka dia akan memicu kadar gula dalam darah yang sangat cepat, sehingga insulin kita dipaksa untuk bekerja keras ya untuk menurunkan kadar gula dalam kita. Situasi seperti ini mungkin tidak akan masalah bagi orang yang sehat ya. Namun untuk orang yang punya risiko diabetes, nah ini akan jadi masalah. Tapi harus diingat ya. Orang yang sehat pun kalau ini dibiarkan terus-menerus
ya, konsumsi gula yang berlebihan, nah ini akan jadi masalah. Jadi itu dari aspek kandungan gizinya ya. Nah terus yang perlu diketahui lagi adalah bahwa UC1000 itu adalah minuman kesehatan ya. Klaim mereka itu adalah sebagai produk kesehatan yang mencukupi kebutuhan vitamin C tubuh kita. Namun faktanya adalah bahwa mereka juga sudah menyampaikan di produk mereka ini adalah UC1000 ini adalah minuman soda ya. Itu bisa kita rasakan saat kita minum, ada sensasinya yang seperti kita minum produk minuman bersoda yang lain ya. Jadi ini minuman soda. Minuman bersoda ini kalau dikonsumsi oleh tubuh kita itu juga tidak baik ya. Soda itu juga tidak baik karena memang kandungan gulanya yang sangat tinggi. Jadi kita bisa pahami kenapa minuman bervitamin C itu dikemas dalam minuman soda, supaya orang mengkonsumsi vitamin C itu dengan rasa yang enak. Ya memang enak, apalagi untuk rasa yang orange itu manis. Terus apalagi kalau diminum pada situasi panas dengan UC-nya ini dingin, enak sekali ya. Nah terus harusnya seperti apa kita konsumsi vitamin C ya. Jadi sebenarnya selain konsumsi minuman seperti itu, banyak sekali alternatif sumber vitamin C alami yang bisa kita konsumsi. Salah satunya adalah jeruk. Nah, jeruk itu adalah salah satu sumber vitamin C yang paling tinggi di antara buah-buah yang lain. Oh tidak paling tinggi, ada yang lebih tinggi sebenarnya ya. Jambu itu juga tinggi. Namun yang paling gampang kita jumpai adalah jeruk. Dalam satu butir jeruk kalau tidak salah kandungan vitamin C itu sekitar 9,5 gram ya. Dan gulanya kalau nggak salah juga 10 gram. Namun gula dalam jeruk, gula dalam buah ini itu gula sederhana juga. Tapi bedanya gula sederhana dalam jeruk ini karena kita konsumsinya dalam bentuk berserat, artinya ketika dikonsumsi oleh tubuh tidak memicu kenaikan kadar gula darah yang sangat signifikan. Dia lebih lambat untuk meningkatkan kadar gula dalam darah ya, tidak seperti minuman-minuman yang saya sebutkan tadi. Jadi relatif jauh lebih aman ya dibandingkan kita harus mengkonsumsi minuman-minuman yang bersoda ya, dan kadar gulanya sangat tinggi. Terus kelebihan yang kedua kalau kita konsumsi jeruk adalah alami, yang pasti alami ya. Pada saat kita minum minuman energi kemasan, bukan energi ya, minuman suplemen mengandung vitamin C yang kemasan itu, nah itu juga mengkonsumsi pengawet yang ada dalam minuman tersebut. Nah kalau jeruk ini kan sifatnya alami, yang pasti kita bebas dari bahan pengawet. Yang kedua harganya jauh lebih murah ya. Kalau kita konversikan untuk dapat 1.000 itu menurut saya jauh lebih murah ya, dengan aspek kesehatan, dengan pertimbangan aspek kesehatan yang lain dibandingkan kita harus minum minuman seperti UC1000. Nah kalau dari segi kepraktisan memang betul jeruk ini cenderung kurang praktis ya, karena untuk dapat 1.000 berarti kita harus makan banyak ya, makan banyak jeruk. Tapi menurut saya ini jauh lebih baik kalau seandainya kita memperhatikan aspek kesehatan kita. Apakah hanya jeruk? Tidak, seperti yang sebutkan tadi ada jambu juga kandungan vitamin C tinggi, ada mangga ya, tomat juga banyak mengandung vitamin C. Jadi vitamin C ini sangat berperan dalam meningkatkan daya tahan